Kemudian dia masukkan pesan yang dia plastik, dia masuk ke handphone bapak-bapak sekalian. Kalau bapak-bapak kemarin menerima WA dari salah satu paslon yang sifatnya promosi, itu dia, umurnya baru 20 tahun, luar biasa. Anak ini tinggal di Batam Kota. Nah, dia mau fokus di aplikasi. Nanti kan kita lihat bagaimana Batam berkembang menjadi kota digital. Kemudian ada namanya teknologi virtual reality. Jadi kalau kita pameran, kita perlu datang, kita seolah-olah ada di ruangan itu dengan kamera. Saya sekarang bisa mewawancarai narasumber di Belanda dari Batam dengan teknologi Zoom meeting atau Google Meet, luar biasa. Nanti juga akan kita lihat apa kaitannya dengan berdakwah. Next. Nah, ini beginilah gambaran komputer generasi pertama. Besar sekali. Nah, ini riset dari militernya Amerika. Kemudian bagaimana menghubungkan antar komputer dengan satu dengan lain. Itu tahun 62. Next. Nah, ini riset ini namanya ARPANET. Jadi waktu itu belum dikenal nama internet. Sekarang anak-anak sekarang pun banyak yang mengerti apa itu internet. Ada yang menyebut Indomie telur omelet. Ada kan artinya kan interconnected, terhubung. Yes. Nah, kita lihat bapak-bapak sekalian, perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan teknologi ini memang yang membuat kita hari ini, termasuk saya, merasa tertinggal. Tahun 62 muncul namanya internet, kemudian 10 tahun kemudian muncul email. Email ini pertama kali dikirim oleh Ratu Inggris Elizabeth. Dia untuk tes mengirim email di tahun kedua, muncullah icon apps. Jadi kalau kita bikin akun sekarang itu Gmail atau Yahoo selalu ada akun. Munculnya tahun kedua. Dan tahun kedua ada namanya internet protokol. Mungkin bapak-bapak yang senior masih ingat dulu ada warnet, macam-macam kan perkembangan seperti itu. Kemudian tahun 60, nah ini membuat dunia berubah. Muncul yang namanya mesin pencari, World Wide Wide atau WWW, internet, atau Netscape navigator. Jadi mesin pencari. Sekarang seperti barat sebuah pustaka yang luar biasa di seluruh dunia. Dan tahun 94 mulai muncul warnet, internet marah. Kita dulu khawatir anak-anak kita ke warnet tanya nonton apa. Sekarang dia bisa nonton apapun di kamar melalui ini. Saya juga masuk yang khawatir seperti apa nanti perkembangan. Next. Nah, makin kesini makin hebat. Tahun 70 muncul namanya komputer pribadi. Kemudian Steve Jobs yang mendirikan Apple, sekarang mungkin yang punya iPhone, iMac, iPad itu produknya Steve Jobs dari perusahaannya mendirikan Apple. Kemudian muncul penemuan CD-ROM dan USB yang kecil pak, tapi dia punya kemampuan. Ada yang dulu mungkin 1 mega, kemudian 1 tera, 2 tera, dan kapasitasnya makin besar. Kemudian, nah, laptop makin digemari. Dan 2011 muncul istilah Internet of the Things. Semuanya memang tergantung dari internet. Dia diciptakanlah Deep Blue, pernah dicoba komputer melawan juara catur kelas dunia. Awalnya komputernya kalah, kemudian diperbaiki akhirnya komputernya menang. Kemudian ada sekarang ada robot. Saya tidak tahu bapak-bapak sekalian, di Batam ini juga sudah mulai muncul perusahaan robot, dan itu pernah saya wawancarai. Saya nggak tahu ke depan apakah guru-guru itu nanti disuntik dengan teknologi ChatGPT, dengan AI, dan dia bisa mengajar. Kita nggak tahu. Ngeri juga itu. Ngeri juga itu. Bapak-bapak sekalian, ini data saya ambil baru saja bulan Oktober 2024. Inilah alasan kenapa orang menggunakan internet. Yang pertama itu mencari informasi.
62,6% jumlah. Kemudian bagaimana tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Jadi memang internet ini banyak positifnya, juga banyak negatifnya. Jadi dia seperti pisau bermata dua, tergantung kita gunakan untuk apa. Nah, kemudian untuk mencari informasi dan kegiatan, untuk menonton TV, kemudian mencari sesuatu, kemudian mencari inspirasi. Saya tidak melihat Bapak-Bapak sekalian dari alasan utama menggunakan internet itu adalah untuk religion atau agama. Ini kan memprihatinkan sebagai kita yang selama ini berdakwah untuk memberikan pencerahan kepada umat, tapi alasan ini tidak kita temukan pada saat orang muda-muda. Ini jadi pertanyaan besar buat kita. Kenapa? Next. Nah, ini kita masuk apa itu digital, satu keadaan yang bilangan dari 0 on off negatif positif. Terus, nah, transformasi digital mulai membuat dunia berubah. Jadi digital atau digitalisasi itu adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Digitalisasi ini sudah terjadi sejak tahun 40-an dan masih berlanjut hingga sekarang. Kalau Bapak-Bapak perhatikan ketika kita menonton televisi, ketika kita disuruh pindah dari analog ke digital, inilah salah satu dampak perubahan atau transformasi kita. Ya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Beberapa tahun dari pertama ini orang yang sangat terkenal di dunia digital, Bill Gates, yang mengatakan tahun 96 itu adalah content is king. Nah, sekarang bukan hanya kembali, wartawan pun sekarang harus berubah. Kalau wartawan seperti zaman saya dulu, Bapak-Bapak sekalian, saya ketemu Bapak dan saya wawancara, saya ke kantor, saya ketemu ceritanya. Jadi sekarang tidak cukup. Dia harus bisa menulis, dia harus bisa memotret, dia harus bisa video, dan dia harus bisa juga mengedit dan upload konten. Nah, konten itu ada tulisan, ada gambar secara umum, kemudian ada audio visual. Sekarang rata-rata konten itu digabung. Ada orang yang hanya kemampuannya hanya menulis, ya minimal kan menulis status di media sosial. Ya, apa yang dia pikirkan mungkin dalam bentuk khotbah atau ceramah atau pesan-pesan keagamaan bisa. Tapi juga banyak juga yang ujaran kebencian, banyak juga yang fitnah, banyak juga yang berita bohong. Nanti kita lihat seperti apa cuma. Next. Nah, tahun 2020, Bapak-Bapak masih ingat bagaimana pandemi COVID itu meluluhlantakkan semua aktivitas orang di dunia ini, termasuk kebijakan keagamaan. Betapa sedihnya dulu kita masjid pasar ditutup. Saya waktu itu ingat Pak Wali Kota kita, Pak Rudi, menangis karena mau masjid harus ditutup karena pandemi COVID. Tapi di balik itu, ini juga berdampak pada banyak bisnis. Kalau kita ibaratkan seperti gempa yang diserap siang ini, Pak, ini seperti lingkaran ini. Lingkaran pertama itu media. Siapa menyangka saya sendiri yang merintis Pos Metro, Batam Pos, Tanjung Pinang Pos, Tanjung Pinang. Saya tidak menyangka. Oblaknya hancur, orang tidak mau lagi baca koran, orang baca handphone. Karena pelakunya berubah. Saya sedih, Pak, ketika ada beberapa perusahaan senior di Batam ini ketika dia bilang, saudara saya masih baca koran, tapi ketika saya pagi-pagi ke toilet, ya ada orang yang punya biasa. Itulah perubahan-perubahan itu. Kemudian yang kedua itu travel. Dulu kita kalau mau terbang, kita pesan tiket ke travel agent, dan kita dapat tiketnya. Sekarang nggak perlu. Melalui Traveloka, Bapak bisa langsung dapat tiketnya, bahwa tinggal lihatkan ke petugas di bandara, Bapak terbang. Sekarang di Cina, orang tidak pernah lagi bawa uang tunai.
dia pakai kris, dia pakai handphone untuk alat pembayaran. Jadi selalu terus terjadi perubahan-perubahan karena kemajuan teknologi. Nah, tapi di satu sisi ada juga yang tumbuh. Jadi yang sisi kiri saya ini ada yang jatuh, ada yang produk bisnis industri yang hancur, tapi ada juga yang tumbuh. Ini yang menarik dunia ini sekarang. Nah, ini yang terjadi Bapak-Bapak sekalian. Ini di ruangan redaksi Tempo saat itu harus disemprot dengan disinfektan. Kita tahu dulu seolah disinfektan itulah obatnya, tapi ternyata banyak juga yang meninggal karena COVID. Terus, nah ini gambaran COVID ini merubah banyak hal. Satu di pendidikan yang belajarnya harus daring, guru-guru harus membuat konten, kemudian dia kirim ke grup anak-anak muridnya, seperti itu. Kemudian di dunia pekerjaan juga, jadi makin cepat, perubahannya makin cepat. Next. Nah, sekarang Bapak-Bapak sekalian, ekonomi misalnya muncul namanya sharing ekonomi, itu juga karena pengaruh digital. Kemudian ada pendidikan, ada pemerintahan. Sekarang semua ketua RT harus mengirim laporan ke link tertentu yang disiapkan oleh Menkumham. Tadi kita dengar juga Pak Zulkarnain menceritakan ada namanya aplikasi. Ini juga karena kemajuan digital. Ada namanya marketplace. Jadi orang belanja cukup dengan handphone di rumah, dia bisa belanja. Sekarang kita ke dokter, kita harus ikuti aplikasi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, baru kita bisa mendaftar di BPJS. Sampai sekarang rumah sakit masih menyediakan petugas karena mohon maaf masih banyak masyarakat kita yang gaptek, dia tidak ngerti bagaimana caranya mendaftar, kemudian yang menerima dokumen kecil, kemudian dia bisa berobat ke dokter. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, saya ingin menggambarkan perkembangan. Memang ini data dari tahun 2018 sampai tahun 2022, tapi nanti akan kita lihat bagaimana internet ini mempengaruhi dunia ini termasuk Indonesia. Per Januari 2022, jumlah pengguna internet 204,7 juta. Pada saat itu penduduk Indonesia itu sekitar 277 juta. Bayangkan begitu besarnya pengguna internet. Next. Nah, ini jumlah populasinya 237 juta 2022. HP terkoneksi itu 370 juta lagi. Artinya apa? Berarti ada orang yang punya handphone 2 atau 3. Kemudian pengguna internet itu 204,7 dan pengguna media sosial aktif 191,4 juta. Ini data 2 tahun yang lalu. Nah, sementara di seluruh dunia pengguna internet itu 4,6 miliar, sementara pengguna sosial media 4,2 miliar. Ini tahun 2021 datanya. Nanti kita lihat pergerakannya. Next. Nah, ini 2024 Bapak sekalian, ini data terbaru penggunanya tadi kelihatan naik jadi 191 juta, pengguna aktifnya 167 juta dan penetrasi internetnya 242 juta. Nah, platform media sosial terpopuler ini ada YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp dan TikTok. Bayangkan besarnya pengguna media sosial. Sekarang malah ibu-ibu anak-anaknya rewel, bukan yang kasih permen, bukan kasih makanan, kasih handphone. Itu ya. Next. Nah, ini data yang terkumpulkan. Jadi ada namanya blog. Blog itu semacam jurnal pribadi. Itu banyak yang gratisan. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak-Bapak sekalian sebagai wali, dakwah itu kan tidak hanya bil lisan, ada juga yang bil kalam. Kenapa Bapak-Bapak tidak boleh menulis? Kemudian website. Ini website ini dari data pengalaman jumlahnya 500.000. Nah, portal berita
yang diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi ada namanya Dewan Pers, Bapak sekalian, yang memiliki otoritas, dia yang menyebutkan media ini memang benar terverifikasi. Itu jumlahnya 50.000. Di Pulau Riau jumlahnya 4.000 lebih. Kemudian Facebook kita ini juara peringkat 3 dunia, Instagram kita peringkat 4. Ini angkanya tidak bergerak. Sampai sekarang begitu bertambah, Indonesia juga masih masuk dalam 5 besar pengguna media sosial. Next. Nah, ini perbandingan antara media sosial dunia dan Indonesia. Facebook itu sampai 3,07 miliar, kemudian YouTube 2,53 miliar. Kemudian di Indonesia kita nomor 4, itu juga Facebook. Instagram itu 2 miliar, di Indonesia kita 120 juta. Dan TikTok Indonesia sekarang nomor 1 di dunia. Tepuk tangan dulu Pak Indonesia. TikTokers. Next. Nah, ini yang harus kita waspadai Bapak. Ini mungkin menurut saya tugas kita sebagai wartawan, tugas Bapak sebagai Bupati untuk mengingatkan ini data yang saya ambil dari data terbaru yang menyebutkan pengguna internet itu rata-rata memberikan waktu 6 jam 36 menit per hari. Sementara orang tidur hanya 7 sampai 8 jam. Berarti aktivitas kedua setelah tidur dia online. Alasannya macam-macam, sekarang bisa dagang, katanya bisa dapat uang. Saya mau tanya, siapa sih yang dapat uang? Mungkin orang memang sudah fokus di sana. Ada namanya AdSense, memang benar. Ada namanya live di TikTok yang dapat uang. Tapi kan tidak semua orang juga mengerti. Nah, kemudian sekarang bioskop juga terpengaruh. Dulu kita nonton film kita mesti di bioskop, sekarang ada di rumah dan Netflix yang kita harus bayar bulanan. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang harus menonton melalui chat play, namanya semuanya ada. Bapak-bapak yang mau hobi sepak bola atau ada yang namanya video yang harus kita bayar. Jadi tanpa sadar uang kita ke sana. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dulu dikembangkan 1 November 2022. ChatGPT ini dalam 1 minggu sudah digunakan oleh 1 juta orang. Januari 2023 sudah 13 juta pengguna. Nanti Bapak-bapak sebelum ceramah, saya mau topik ini tinggal ngomong di ChatGPT semua duluan. Sekarang ChatGPT itu masih banyak salah. Sama juga kesalahan yang dilakukan oleh Google. Banyak yang nyasar-nyasar dan percaya dengan Google Map, tapi dia terus memperbaiki dirinya. Dia selalu memperbaiki diri. Jadi saya tidak tahu ya, memang banyak orang bilang guru tidak akan tergantikan, katanya. Tapi siapa tahu? Ada hal-hal yang memang tak bisa dilakukan oleh mesin. Misalnya soal karakter, soal adab. Barangkali kita lebih fokus ke sana. Next. Nah, saya ingin kita berdiskusi. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak sekalian, saya tidak seorang mubalik, tapi yang saya tahu arti kata dakwah itu ada 2, dari bahasa Arab, artinya mengajak, menyeru dan memanggil orang lain untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan agama Islam. Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dari kamus besar bahasa Indonesia juga artinya adalah belajar agama. Dakwah juga diartikan sebagai seruan untuk memeluk, mencari dan mengamalkan agama. Next. Nah, saya kagum dengan beliau satu ini, Buya Hamka, karena saya tidak pernah datang ke rumah galernya, dan di situ jarang saya melihat ada seorang ulama
yang memiliki pustaka, buku, semua hasil karyanya yang sekarang filmnya bisa kita tonton juga sampai ini. Nah, saya bermimpi paling tidak walaupun tidak semua ada sebagian di ruangan ini yang nanti akan memiliki pustaka dari hasil karyanya sebagai seorang mubalik. Amin. Nah, sebelum ada internet, dulu ada buku, majalah, ada koran kabar, jurnal, tapi sekarang muncul namanya media sosial. Next. Nah, ini jadi walaupun nama saya bukan nama Islami bapak sekalian, tapi yang tengah itu adalah kakek saya. Beliau yang kasih saya nama Sokrates. Dia seorang ulama, berteman dengan Hamka dan Buya Hamka dan Hatta. Next. Nah, ini yang mungkin saya ingin fokuskan, bagaimana caranya berdakwah di era digital ini. Tantangannya adalah informasinya terlalu banyak. Begitu kita buka handphone dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, itu sudah macam-macam informasi. Nah, termasuk sekarang Bapak-bapak sekalian, banyak media yang menuntut ke Google, ke Meta yang memiliki Yahoo, Facebook dan Yahoo itu, bagaimana caranya mereka dibayar dalam bentuk publisher lain. Tapi saya lihat itu diperjuangkan oleh Dewan Pers, tapi sampai sekarang belum berhasil. Jadi bukan hanya di Indonesia, orang-orang di berbagai dunia pun sekarang kolaps, tutup, pindah ke media online. Yang saya juga ikut prihatin tahun lalu Desember itu Republika, mungkin bapak-bapak masih ingat Republika, salah satu surat kabar Islam yang dibicarakan oleh HMI menyatakan berhenti terbit. Nah, yang lain menunggu giliran. Karena memang dunia berubah. Saya ingin sampaikan, sebenarnya yang namanya hoax atau berita bohong itu dari dulu sudah ada. Zamannya koran sudah ada, kemudian zamannya buku sudah ada. Tapi sekarang dengan media sosial dia berkembang 6 kali lebih cepat. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, jika bapak-bapak sekalian berdakwah dengan media sosial, dengan media online, ini akan positifnya adalah dia bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Tidak hanya sekedar di sebuah masjid yang besar, tapi bisa kemana saja. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa membuat konten. Kembali lagi ke tadi, konten is key. Next. Nah, saya ingin berbagi dengan bapak-bapak sekalian bagaimana membuat konten dakwah kita. Yang paling aman adalah tetap kita menulis skrip. Kalau kami biasanya membuat konten, kami mungkin namanya storyline. Jadi ada planningnya. Jadi pembukaannya ini, nah, openingnya kan bapak-bapak bisa lihat ada yang Assalamualaikum, ada Hai guys, macam-macam. Cari cara yang membuat bapak-bapak akrab dengan audiens. Jangan tiru orang lain, bikin dengan gaya kita sendiri. Kemudian, walaupun bapak-bapak sangat sering atau jago berceramah di mana-mana, tapi coba bicara depan kamera. Gak gampang. Jadi bicara depan kamera, bicara di depan umum itu berbeda. Saya sampai hari ini bapak sekalian masih sebelum saya podcast, saya latihan dulu, saya rekam sendiri. Nah sekarang caranya adalah kalau bapak pegang kan goyang. Sekarang banyak sekali tripod yang murah-murah buatan Cina, mungkin 100.000, 200.000 itu bisa dibeli. Ada yang di meja, ada yang bisa berdiri. Tapi ya bapak harus hati-hati juga. Ada juga sekarang jual online, itu banyak begitu datang barangnya rusak. Ini di toko-toko handphone itu banyak sekarang disediakan. Jadi jangan dipegang karena percayalah handphonenya bagus, objeknya bagus, tapi kalau dia goyang akan bagus hasilnya. Makanya kalau kita memotret, kalau kita pegang ini, kemungkinan goyangnya besar.
Pasnya ya. Pasnya. Iya. Jadi ibaratnya tripodnya seperti itu di tangan. Nah, kalau kita mengambil foto landscape itu biasanya untuk Facebook, untuk YouTube. Tapi kalau bapak-bapak ingin untuk TikTok itu berdiri vertikal. Nah sekarang YouTube juga punya namanya short, video pendek yang berdiri gitu. Kemudian, nah gunakan audio. Kadang-kadang gambarnya bagus, suaranya nggak bagus. Kalau bapak yang foto-foto pasti tahu di Mustafa itu ada toko-toko handphone, itu ada alat pak, alat namanya mikrofon kecil, itu harganya sekitar 150.000. Itu bapak buka di handphone itu pasti ada aplikasi namanya Open Camera. Bapak buka itu, kemudian beli alatnya itu 150.000 kalau saya nggak salah, dipasang, itu hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Jadi misalnya kita lagi ngomong ada motor lewat itu nggak masuk. Jadi banyak sekali alat-alat yang bisa membantu sekarang. Kemudian, nah bangun brand personal. Dan nama bapak tampil dengan gaya sendiri, menjadi diri sendiri, kemudian tidak usah meniru orang lain. Nah, itu kan pasti dilatih. Tidak perlu langsung terburu-buru. Itu bapak bikin video, bapak langsung upload. Mungkin bisa diseleksi dulu, dicek, diperbaiki, diedit, bisa. Nah, anak sekarang yang jago pak, macam-macam aplikasi namanya, ada CapCut, macam-macam. Saya di studio saya sekarang ada 3 anak dari SMK 7 yang magang, yang sudah bisa mengedit video-video yang saya bikin. Kemudian kalau boleh saya sarankan, bapak-bapak kalau sudah kuat dengan saya, atau bisa juga bergabung beberapa orang membuat website, karena websitenya akan menjadi rumahnya semua konten kita tadi. Nah website ini nanti akan ada media sosialnya, nah, Facebook, official, nama apa atau nama apa kita pilih, Instagram. Nah, kemudian juga waktu, sama juga dengan ceramah, pasti ada durasi yang dibatasi oleh panitia atau DKM. Mungkin bapak harus ingat juga bahwa video yang 1 jam itu akan membosankan. Biasanya 30 menit sudah cukup lama. Jadi ada 15 menit, ada 30 menit, itu bisa kita atur durasinya. Kemudian, nah tingkatkan kualitas konten. Lalu latihan-latihan. Nah, kalau bahasa orang kampung saya, buku sana, practice make perfect. Artinya latihan membuat sempurna. Saya ingin katakan kepada bapak sekalian, saya sudah berkarat jadi wartawan, tapi banyak juga kawan-kawan saya wartawan sekarang sudah tidak menulis lagi. Sama juga dengan kita berdakwah. Kalau bapak lama sekali tidak tampil, tidak berdakwah, pasti akan kaku. Karena ini keterampilan. Nah, menurut saya jauh lebih sulit menulis daripada bicara, karena otak dengan mulut dekat. Jadi apa yang kita pikirkan langsung keluar. Tapi kalau otak dengan tangan jauh, kita harus latihan. Ya Pak ya, kita harus latihan. Kemudian, nah topik dakwah up to date yang sebelumnya, itulah saya beberapa waktu lalu di masjid mendengar ceramah dan ustaznya mengatakan hari ini semua ceramah tentang judi online. Enggak. Kenapa seragam ya? Kan judi online tidak lama. Kan bapak-bapak bisa mengenali sendiri topik itu. Tidak mesti menunggu instruksi dari pemerintah. Karena memang penyakit. Ini penyakit yang sulit disembuhkan. Next. Nah, ini salah satu bedanya, tapi dua-duanya masih dikenal publik. Hari ini satu namanya Dai Sejuta Umat. Saya senang mendengar kaset-kasetnya, kadang-kadang beberapa radio masih memutar. Ya ada namanya Dai Sejuta Viewer atau penonton. Kita kenal dia berdua, yang Ustaz Samad dan Antoni MZ. Next. Nah ini saya juga kagum sama Ustaz yang satu ini, karena dia punya buku, punya TV, punya radio. Cuman dia lupa, dia sudah jadi public figur, dia kawin lagi. Dan mak kurang suka.
Ini dia datang ke Batam Pos waktu itu. Ini baru 1 bulan setelah dia menikah, tapi saya nggak tahu karena belum tidak kasih tahu sama beliau. Tapi saya secara pribadi saya kagum sama beliau karena dia memiliki jejak digital yang cukup luas. Next. Nah ini bapak-bapak sekalian bisa menjadikan ini menjadi rujukan karena ini sudah diekspos oleh beberapa media yang kualitasnya baik. Jadi termasuk 10 besar di Indonesia. Ada rubrik detik hikmah, ada soal haji dan umroh, ada dakwah, ada muslimah, ada kisah, doa dan hadis. Nah, sepertinya media-media online di Batam ini belum. Bapak-bapak punya peluang untuk membuat tulisan dan mengirim ke sana. Mungkin datangi redaksinya karena mereka memang memerlukan itu kalau dia mau. Dan tidak semua juga mereka yang mau membuat artikel-artikel dakwah Islam seperti ini. Ini juga dari sekian banyak situs online, hanya 3 ini yang saya anggap cukup konsisten. Ada detik.com, ada liputan6.com, dan sindonews.com. Jadi bisa jadi pembanding yang kita tulis dengan yang sudah dibuat sana. Next. Nah, ini beberapa pendapat pakar Islam. Nah, ternyata jaringan internet yang hampir menelan seluruh dunia adalah merupakan lahan luas dari situ bertebaran podium yang menyuarakan kepentingan Islam dengan memperkenalkan, mengajak dakwah, membela dan memecahkan berbagai problem. Kemudian Profesor Azrul Mahdi Azra, Guru Besar UI Said Hidayatullah, perlu kembangkan dakwah virtual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui internet atau telepon seluler guna menarik minat anak muda belajar Islam. Saya sering perhatikan bahwa sekalian di masjid anak-anak bawa handphone. Tapi apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat? Next. Nah, ini seperti tadi, next mas, tulis internet. Nah, saya ingin mengingatkan bapak sekalian bahwa internet ini menjadi seperti tadi saya sampaikan seperti pisau bermata dua. Apapun yang bapak tulis di media sosial itu akan segera menjadi milik publik. Makanya sekarang polisi pun saya mengingatkan kalau dulu hati-hati dengan mulutmu karena mulutmu adalah harimau. Sekarang hati-hati dengan jarimu. Bapak nge-share, nge-like itu juga resiko. Banyak sekali undang-undang yang bisa menjerat. Saya pernah mengalami hal seperti ini, makanya sampai hari ini saya selalu sangat hati-hati. Saya waktu itu menonton film yang menurut saya cukup bagus, kemudian tagline-nya saya tulis di status saya. Filmnya Ghost Protocol, Mission Impossible, Tom Cruise. Nah, kemudian ada kata-katanya yang menurut saya itu bagus. No plan, no backup, seperti itulah. Saya tulis, tiba-tiba karyawan saya Jakarta telepon, dia bilang, bos, ini kalau kita mau kerja seperti apa? Jadi multi tafsir Bapak. Jadi itu hati-hati. Nah, ada juga kejadian di Inggris, dia ribut dengan pasangannya, kemudian dia tulis di status single. Akhirnya dia marah, dia bunuh istrinya. Macam-macam dampak-dampak dari media sosial. Kemudian ini waspadai narsisnya. Orang yang susah menarik perhatian, mengambil yang terbaik, selalu terobsesi dengan fantasi mengenai sukses dan ketenaran. Kita masih ingat ada beberapa kasus para konten kreator, para youtuber, gara-gara pengen viral, dia lakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini seperti tadi, kalau berita bohong itu 6 kali cepat di media sosial. Nah, sekarang yang juga kita khawatir adalah dengan yang namanya cyber crime, kejahatan di dunia maya. Tiba-tiba akun kita di beberapa hari ini baru-baru ini Pak saya mengalami, saya punya akun di YouTube itu namanya Socrates Talk, kemudian tidak bisa masuk lagi karena passwordnya saya acak.
Berapa hari lalu saya ganti menjadi show kreatif media, itu jadi satu program aja. Dan seperti itulah, ada yang namanya di band. Di band itu misalnya tiba-tiba dia hilang dari peredaran karena ditutup oleh itu, atau dia disuspend. Suspend itu dia diblokir oleh Instagram, bisa. Misalnya pada saat tertentu YouTube ini mengkampanyekan tentang perlindungan anak, kita bikin konten, padahal konten kita tidak ada masalah, itu bisa bermasalah. Beberapa media masuk Batam Pos pernah kena ban kayak gitu. Jadi bapak harus betul-betul hati-hati ketika membuat akunnya, ada password yang harus diingat, karena ini bisa bermasalah dengan hari. Nah, sekarang ada tiba-tiba dikirim di WA undangan, bapak buka dan tiba-tiba rekening kita terkuras. Dan yang lebih gila lagi, bapak-bapak sekalian, baru-baru ini terjadi di Jakarta, pusat data nasional dihack oleh orang. Ternyata setelah diselidiki, yang membuat passwordnya memang keterlaluan. Dia bikin admin 123. Padahal selalu diingatkan kita membuat password, ini password yang lemah, password yang sedang, password yang kuat, selalu ada. Tapi orang kita memang suka menggampangkan sesuatu. Next. Nah ini bapak-bapak, ini foto ini saya ambil sekitar 15 tahun lalu. Mungkin mereka sudah bekerja. Ini saya foto di asrama haji 15 tahun lalu. Saya nggak tahu anak siapa, tapi inilah ya foto yang saya foto sendiri. Nah, beberapa yang pernah saya catat, tapi saya nggak tahu apakah situs ini masih aktif. Ada beberapa situs dan blog Islami, mulai dari era Muslim. Nah ini karena kelihatannya masih biru, biasanya masih aktif. Ini bisa jadi bapak jadikan rujukan atau bisa di search di Google situs-situs Islami yang bisa menjadi acuan bapak-bapak sekalian. Saya pernah membuat media dan itu diluncurkan di Masjid Jamaah Arafah, masjidnya Pak Asman Abdul, namanya Media Islam. Karena waktu itu saya memperhatikan setiap hari Jumat ada selebaran yang dibagikan dan itu juga ada biayanya. Jadi kami membuat semua media namanya Media Islam dan itu dijual. Saya hanya bertahan 2 tahun dan saya juga menyesal pada waktu itu tidak serius membuat websitenya. Nah ini juga bapak sekalian ini yang sudah terjadi sekarang, ada yang namanya citizen journalism. Jadi semua orang bisa jadi wartawan sekarang. Kalau ada kejadian kecelakaan, bukannya ditolong, keluar handphone foto gitu. Ya Pak ya. Terus anak-anak perempuan, ibu-ibu makan foto dulu. Saya nggak tahu memang itu bagian dari narsisme tadi. Ingin dianggap yang mungkin makan enak restoran. Nah, tapi sebenarnya ini sudah berkembang sejak tahun 98. Jadi mungkin bapak masih ingat cerita presiden yang berselingkuh, kemudian diekspos, kemudian di Aceh tsunami tahun 2004, 20 tahun lalu bulan Desember, itu ternyata bukan wartawan yang memberitakan, itu korban, dia rekam, dari situlah seluruh dunia tahu. Wartawan juga banyak jadi korban, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini berkembang yang namanya citizen journalism. Next. Nah ini kita juga harus waspada. Kalau kita hati-hati, kita akan bisa terjebak dengan ini atau kita bagian dari ini. Ada namanya netizen. Istilah ini muncul dari istilah internet dan citizen atau warga. Jadi netizen. Ketika sepak bola Indonesia kalah, tiba-tiba ada gambar video wasit kejar-kejar. Ini dia. Gak tahu kita dari mana diambil. Padahal itu juga dari tahun berapa. Nah ini yang sering membuat orang tertipu, orang panik, dan video-video ini yang sering disebarkan oleh orang-orang yang iseng. Nah ini mungkin kalau Bapak ingat ada kasus Prita Mulyasari yang dulu mengeluhkan pelayanan rumah sakit, kemudian orang berbondong-bondong mengumpulkan poin untuk membantunya. Disitulah awalnya di Indonesia terutama kekuatan netizen ini dimulai.
Kalau di Filipina malah menumbangkan presiden. Next. Ini bapak-bapak di presiden kasus disambung. Kalau bukan karena media sosial, akan seperti itu tekanan ke kepolisian untuk mengungkap kebenaran. Yang kedua, kasus Vina Cirebon yang sudah beberapa tahun yang lalu difilmkan, kemudian viral, lagi-lagi menjadi kekuatan netizen. Kasus Rempang, mungkin kalau bapak ingat kasus Rempang, saya secara pribadi sebagai wartawan sudah ingatkan pada saat itu saya menghubungi Ibu Aryastuti, Humas DP Batam. Saya sampaikan ke Pak Rudi, suruh Pak Rudi minta maaf. Karena orang tersinggung gara-gara omongan yang sebenarnya menurut saya dia itu hanya kesilio lidah. Jadi banyak kalau di dalam politik pejabat kita itu kesilio lidah. Dulu Bung Karno mau buka rapat, dia bilang ini rapat saya tutup, padahal mau buka rapat. Namanya slip of the tongue. Jadi harus mengingatkan. Tapi sayangnya yang mengkonfirmasi atau mengklarifikasi Pak Rudi juga, tapi Pak Rudi berkaitan. Akhirnya bergulir. Kenapa saya sampaikan ini, Mas Kalian? Pada saat demo ada siswa saya masih umur 18 tahun, dia merekam video ketika orang demo menyanyikan lagu Lancang Kuning. Dan dia melapor ke saya, dia bilang, Pak, video saya ditonton 1.500.000 orang. Padahal penduduk Batam cuma 1,2, Pak. Jadi inilah yang harus kita waspadai. Hal seperti ini cepat sekali menyebarnya. Nah, yang terakhir kasus Gubernur. Ini juga karena sampai ini kita masih melihat foto-foto videonya di TikTok. Sampai akhirnya beliau mungkin dia bercanda, tapi kadang-kadang netizen ini nggak ngerti. Jadi serius masalahnya. Next. Nah, jadi apapun topik sekarang, kecelakaan, macet, cuaca buruk, itu bisa jadi topik berita. Orang bisa merekam, bisa memotret, dan bisa jadi wartawan kapan saja. Makanya di dunia jurnalistik pun sekarang, bapak sekalian, ada istilah wartawan itu wartawan multitasking. Dia bisa menulis, dia bisa memotret, dia bisa membuat video. Nah, ini sekarang kita kembali ke Batam, bapak sekalian. Saya tidak tahu apakah bapak pernah jalan-jalan ke Dongsa, bagaimana perkembangan di sana sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus digital. Nah, inilah market kampus yang akan dibangun di Dongsa. Nah, ini data-datanya bapak sekalian. Sebanyak 87,95% warga Batam mengakses internet. Ada yang mulai usia 5 tahun. Bayangkan 5 tahun di taman anak-anak, daripada dia rewel, dia kasih handphone. Kemudian sebanyak 88,6% warga Batam itu memakai komputer dan handphone. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah lama tinggal di Batam mungkin masih ingat, dulu kita menjadi pelanggan Telkomsel sampai antri di Nagoya, di gedungnya sana untuk dapatkan nomor. Sekarang tiap hari kita bisa ganti nomor. Dan ini Telkomsel ini juga banyak yang tidak tahu, ini perusahaan yang berasal dari Batam. Kemudian Batam Ekonomi Khusus itu kayak Dongsa itu membutuhkan 16.000 talenta digital. Jadi itu disampaikan oleh junior saya, dia punya sudah ada 80 investor yang masuk, tapi pekerjaan tidak ada. Akhirnya sekarang merangkul dari berbagai daerah untuk bekerja secara online.
Jadi dia bekerja di animasi untuk tenaga untuk di studio. Nah, di sana ada Apple. Nah, yang luar biasa Batam ini Bapak sekalian, ada Apple Academy, ada Royal Melbourne Institute of Technology University dari Sydney, Australia, dan ada IBM Cloud Academy. Jadi anak-anak sekarang juga berubah cita-citanya. Mungkin sedikit yang mau jadi insinyur, jadi pengacara, jadi dokter. Sekarang cita-citanya berubah jadi YouTuber, jadi game developer. Karena memang ini eranya. Nah, satu lagi, kalau bapak-bapak jangan ke dosa, kalau kita ke sebelah kanan, itu kan tempat yang lain. Sebelah kiri, itu beberapa perusahaan sana itu adalah landing point, hub internet antara Indonesia dan Singapura dan Hong Kong. Banyak yang tidak tahu ini apa, teman ada kayak wadah wali raksasa itu sebenarnya. Nah, yang perlu kita bangga sebagai orang Batam adalah pusat data backup untuk Indonesia itu ada di Batam. Kalau bapak-bapak di depannya Hotel Harmony One dan gedung miliknya BP Batam, situlah tempatnya. Nah ini satu lagi bapak sekalian. Kopi dulu. Ya, udah. Baik. Satu bola habis ambil dulu. Tapi nanti habis tuh. Yang jelas ambil dulu Pak. Nah ini ya, Batam ini sedang membangun 11 data center. Jadi bapak bayangkan di atas kita ini ada yang iCloud ya, berseliweran data. Itu lokasinya di Indonesia. Ada beberapa perusahaan properti juga yang menyatakan akan membangun data center. Jadi memang dia bakal pusat data. Kenapa Batam dipilih sebagai pusat data? Karena Batam ini berada di luar dari rumah atau daerah yang bebas bencana. Dianggap jarang terjadi, tidak pernah terjadi gempa, seperti itulah. Dan Batam dipilih pusat data. Jadi seperti tadi bapak sekalian, ada Internet Studio, muncul peluang baru, ada Advanced AI, ada hybrid cloud, game development, mobile developer, sampai ke sosial media spesialis. Nah masalahnya adalah di Batam, di kawasan hinterland, beberapa daerah yang saya datangi itu masih jauh dari kondisi baik akses internet. Beberapa tempat kita seperti ke Belantar untuk bisa dapat akses. Ada beberapa yang saya lihat ada tower Telkomsel, tapi sinyalnya kosong. Itu yang terjadi. Jadi ada tumpangan informasi dengan warga yang tinggal di internet. Yes. Ini yang saya sampaikan tadi, bapak ibu sekalian di ini tadi Bemban. Ini kira-kira gambaran server yang membuat data-data yang ada di Batam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya karena menyadari bahwa perkembangan digital ini luar biasa, karena saya sudah selesai mengabdi sebagai karyawan di Batam Pos. Tahun 2022 saya mendirikan yayasan untuk bekerja di bidang platform digital. Pendidikan, jadi saya dengan teman-teman datang ke sekolah, datang ke beberapa kali kami mengadakan kegiatan dengan dinas pendidikan, melakukan kegiatan namanya Batam Digital Camp. Jadi mengajarkan anak-anak SMP, anak SD, masuk gurunya bagaimana membuat konten. Jadi bagaimana menulis, bagaimana memotret, bagaimana membuat video, semuanya digunakan dengan smartphone. Ini website saya, Bapak sekalian. Bapak bisa lihat nanti ini sudah diluncurkan 2 tahun lalu, tapi lebih banyak isinya tentang tulisan.
Jadi dia tidak banyak soal news karena sudah terlalu ramai. Saya memilih untuk lebih kepada news, artinya liputan-liputan mendalam. Ini beli barang mobil baru lagi. Ini podcast yang saya lakukan sejak 2 tahun lalu sampai hari ini. Terus, Kasih. nah ini seperti saya bilang tadi ada beberapa wawancara yang saya lakukan dengan beberapa narasumber itu dari luar negeri. Ada dengan Pak Rudi Alfonso, sekarang beliau adalah duta besar di Portugal. Dulu pernah menjadi sekretaris ketua otorita Batam. Kemudian ini yang sebelah kanan dari Belanda ini seorang dosen yang sudah 20 tahun di Belanda, dan ternyata di Leiden University itu semua arsip data-data Indonesia ini terkumpul di sana. Itu kalau dijejer katanya sampai 11 km, termasuk sejarah-sejarah dokter beliau itu ada sana. Dia ini beberapa pakar politik, pakar media yang saya wawancarai secara online. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, saya sebagai wartawan saya selalu berusaha keras untuk memegang teguh yang namanya sikap independen. Karena dalam pasal 1 kode etik jurnalistik itu adalah bunyinya wartawan Indonesia bersikap independen, membuat berita akurat dan tidak berpihak buruk. Jadi ketika menjelang pilkada, semua calon sudah saya wawancara. Jadi saya tidak berpihak kemana-mana, saya berpihak pada kebenaran dan kebenaran yang universal untuk kepentingan umum. Ini tadi dokumentasinya Bapak sekalian workshop yang saya bikin. Jadi selalu ada teori satu hari, kemudian ada prakteknya langsung. Dia langsung bisa diupload di akun media sosial masing-masing. Terus ini baru saja 8-10 November yang lalu di Pacific Hotel, ini khusus untuk pelajar SMP Batam Kota karena ini dibiayai oleh pokirnya Pak Mas Surya. Jadi saya kira nanti ke depan kalau bapak-bapak itu pelajar lagi, usahakanlah dapat masing-masing handphone terbaru. Jadi saya juga ke kampus Muhammadiyah, kemudian ke sekolah untuk berbagi, sharing tentang konten kreator. Yes. Jadi yang saya ajarkan itu Bapak sekalian, kami juga punya kurikulumnya, ada konten kreator, ada fotografi, videografi, website, desain grafis, jurnalistik dan konsultan media. Jadi semua satu paket yang kita ajarkan kepada anak-anak yang berminat. Nah ini pernah kami juga mendapat siswa dari Pekanbaru yang terbang ke Batam karena memang mereka mau belajar tentang jurnalistik digital. Ternyata sekarang Bapak-Bapak sekalian, semua lembaga itu punya tim media sendiri. Salah satunya yang menurut saya perlu kita apresiasi adalah Pemko Batam ini punya media center yang bagus sekali. Dan wartawan-wartawan sering mengambil berita dari sana. Karena memang saya perhatikan belakangan wartawan paling malas. Kita ambil mengganti judulnya dibuat di media masing-masing. Dan BP Batam juga punya. Sebenarnya menurut saya ke depan persatuan membalik Batam itu menurut saya itu perlu punya media. Karena ini semua orang hebat yang establish saya dan media. Bulan Maret nih sidang, doain pakai. Bulan Maret nih sidang. Ini buku-buku yang saya tulis. Udah mulut tuh apa? Wah, duitnya harusnya kalau nggak bisa juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya siap menjawab pertanyaan semampu saya. Itulah pengalaman saya selama ini di media. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu, kita kasih. Satu. Ya nanti di tengah ini kita. Lain. Nah, yang muda jangan ya, yang muda nanti terkenal nanti. Nggak boleh terkenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sokrates, izinkan kami bertanya beberapa hal. Nama saya Ustaz Muhammad Nazir, berasal dari PMP Lubu Baja. Di bawah Pak Ali saya Pak. Kebetulan kami kampung pula dengan Bapak Pekunggu nih. Tidak banyak yang kami sampaikan Pak. Kalau kami ini sebagai penyuluh atau mubalighah sampai dakwah ini seperti terangkat tadi itu terlepas dari media sebetulnya, karena alam ini berkembang terus, masa berkembang terus. Dari paparan yang disampaikan tadi itu ada positif dan negatifnya, jelas Pak ya. Terus dakwah yang kita lakukan selama ini bil lisan itu mungkin lompatannya kalau kita menggunakan media kan jadi sampai ke Bapak tadi 6 kali lipat malah lebih. Pertanyaan kami adalah yang pertama, sejauh mana misalnya penggunaan TikTok yang katanya nomor 1 di Indonesia di menurut penelitian 2020 itu ternyata di kemarin diminati oleh kaum ibu. Terus saja istri kita sambil masak potong bawang sama macam TikTok juga ya. Maksud kami negatifnya adalah bagaimana kita ini sebagai seorang dai pendakwah mengatasi itu semua perkembangan yang tidak bisa kita atasi ini dalam positif. Dan yang kedua, masalah banyak tadi Pak ya. Kami dalam satu ketika pernah berceramah berdakwah di YouTube. Kami sampaikan tentang temanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kami salah satu pelaku penasihat pengantin di salah satu gua. Kemudian kami berceramah tentang itu penggunaan media yaitu YouTube. Tiba-tiba di belakang kami tanpa sadar ada satu senjata tembak burung. Di background kami, ekskop di belakang ini ada senjata tembak burung. Kemudian tiba-tiba tidak berapa lama setelah kami berceramah di YouTube itu ternyata apa yang Pak sampaikan tadi di-banned selama 22 hari. Pertanyaan saya, sepanjang konten yang kami buat dalam ceramah pembinaan pengantin itu tidak ada kalimat yang meleset atau salah terpapan dengan hal-hal lain, tidak ada. Tujuan kami cuma murni. Yang karena ada background di situ ada senjata tembak burung saja. Maksud kami solusi salah pengaduan kami kepada pihak YouTube ini, karena pihak YouTube ini kalau dia membenet kita itu suka-suka dia. Mau kita benar masalah tidak tunggu 22 hari kemudian. Macam apa mengatakan 3 aja kita dibuatnya. Ini kalau baru boleh lagi. Terakhir Pak. Banyak kali Pak. Banyak kali. Ini yang penting ya. Kekuatan netizen seperti yang barusan terjadi, kita tidak mengulang kisah lagi hal yang dialami oleh Ustaz Miftah, ya kan Pak? Sebenarnya banyak kisah-kisah yang senada dengan itu, tapi tidak viral atau tidak diekspos dan sebagainya. Nah, menurut informasi terakhir yang kami dapati bahwa si ibu itu orang pertama yang ekspos keluar itu diperkarakan. Sampai di mana kasusnya kami belum telusuri. Pertanyaan kami adalah, apabila terjadi hal-hal yang tidak terkonektif dengan dunia digital ini, berbentuk kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka apakah salah satu dari badan hukum akasih namanya yang membela kita ini Pak, ketika terjadi kejadian, misalnya saya ini dihujat oleh kita terhitung juta netizen. Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi ketika netizen itu bergerak, saya dibuat salah nanya. Lalu pembelaan diri saya, kira-kira seperti mana? Apalagi kami seorang dakwah, seorang dai, itu ini pembelaan Pak, bukan pembelaan terhadap kesalahan yang dilakukan, tidak. Ketika netizen bergerak, hantu belaung pun bisa dibuatnya pecah. Apalagi kita. Jadi itu saja yang tadi ada usulan terakhir. Usulan juga pertanyaan Pak usulan. Oleh usulan kami, kalau dapat Pak, karena dunia
dunia digital ini, pelaku dakwah dari balik dan sebagainya tidak boleh lepas dari dunia digital. Betul. Maksud kami adalah dari kami ini Bapak sediakan waktu untuk workshop bagi kami. Ini kan namanya ceramah saja, ini ada yang catat, ada yang tidak. Saya kebetulan catat karena mau nanya aja, karena Bapak sekampung. Bapak sekampung tak nanya apa saya. Ada satu workshop dibuat pelatihan dan kami dengan si pembicara atau tutorial ini secara dengan Bapak aktif yang sebenarnya. Demikian kami akan sampaikan karena efek buruk ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasril dari PT Batu Ampar. Yang saya hormati Bapak Sokrates sebagai pembicara di siang hari ini. Kebetulan Bapak ini baku saya, karena saya juga putra dari Bapak saya juga orang Pegumbo. Ini pendekatan aja. Dan salam hormat kepada semua para mubalik yang hadir pada siang hari ini. Baik, dalam kesempatan ini saya tadi mendengar profil Bapak bahwa Bapak pernah menjadi ketua media tertulis atau Batam Pos. Jadi dalam pemaparan dan juga perkembangan zaman, adanya peralihan media dari media tertulis ke media digital atau internet seperti sekarang ini, itu kita menyaksikan sendiri bahwa banyaknya koran-koran atau media-medianya yang istilahnya tutup ya atau gulung tikar. Jadi gimana kira-kira Bapak selama Bapak pernah mengepalai Batam Pos untuk menghidupi karyawan Bapak, seharusnya yang sifatnya mencari berita yang harus dipublikasikan atau dicetak atau selain dianukan ke masyarakat, sementara zaman atau media beralih ke media digital, sehingga orang lebih baik langganan 50.000 beli kuota, dia bisa baca semua media di koran, di HP-nya. Sementara yang sebelumnya satu rumah itu langganan 50.000 satu koran, itu kenyataan. Jadi itu Pak yang ditanyakan, dan saya juga pernah satu panggung dulu dengan calon kandidat kita Pak Artihud, dulu pernah juga dia menyampaikan masalah informasi tentang ini wartawan ini publikasi atau tentang kewartawanan di Kemenak beberapa tahun yang lalu sebelum mereka mencalon jadi wakil wali kota. Oh, yang pertama. Yang kedua Pak, ini singkat aja ya. Ini kan risikonya Pak, kalau mau balik atau menceramah, kalau bertanya nggak sebentar. Ini yang terakhir Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa antara otak dengan mulut itu dekat, sehingga mubalik lebih suka berceramah atau pidato. Kemudian dibandingkan otak dengan tangan lebih jauh, makanya seorang mubalik lebih agak susah untuk menulis. Ya kan? Nah, ini gimana Pak? Kami juga pernah punya punya background atau basic, pernah kuliah di komunikasi, tapi bacanya nggak berkembang Pak. Jadi gimana ini, apalagi yang saya sampaikan tadi, sedang mubalik ini harus punya media itu tuntutannya juga menulis. Ini gimana kiat-kiatnya Pak supaya kami ini yang biasa pidato, yang bisa ceramah, ini juga bisa menyeimbangkan antara pidato, berbicara dengan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masrum, satu Batam Kota dari tadi saya lihat belum ada perwakilan Batam Kota ini. Karena ini kita di Batam Kota ini. Iya, betul. Menyala. Batam Kota aja lagi semuanya. Langsung pertanyaan. Baik. Langsung pertanyaan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Mubarak.
Ini saya mau menanyakan aja. Dia digantikan dibuat dan direncanakan oleh seseorang. Pertanyaan langsung. Wah, kita sekali. Durasi. Di dalam medsos itu banyak penipuan, banyak hoax. Kenapa nggak bisa dilacak? Sedangkan penipu kadang sampai ambil tabungan kita dan lain sebagainya, pokoknya banyak penipuan. Apakah nggak bisa dilacak orang yang menipu seperti itu? Kenapa dibiarkan itu saja? Itu ada pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, belakang padang. wabarakatuh. Izin, saya dari belakang padang, Pulau Perawal itu depan Singapura, Pak. Saya sempat diamanahkan oleh kota Jayapura, kemudian guru, sekarang menjadi guru. Saya sangat sulit menghadapi murid sekarang ini. Karena kalau dulu ruang kantor, ruang kerja, halaman rumah, ya di pinggir jalan orang buka koran. Nah sekarang terkait dengan alat canggih ini hampir anak-anak sudah nggak pegang buku lagi. Jadi tentu Bapak tadi saya sempat tangkap pernah ceramah-ceramah di sekolah-sekolah. Terus apa nih Pak kiat supaya anak kita ini kembali seperti seperti yang Hamka menulis, kemudian kita sedang membaca kembali pada zaman terbuka lagi. Artinya dari sisi dia yang ketinggalan, tapi sisi lain bagaimana anak ini bisa cinta, jadi kan buku lagi supaya pengetahuan itu nampak berkembang dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja saya serahkan ke narasumber. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Dari Pak Nazir soal TikTok. TikTok ini memang baru ya, tapi dia cepat sekali sehingga YouTube itu harus membuat short mengimbangi TikTok. Kita nggak tahu apalagi yang sedang dipersiapkan sekarang. Tapi yang jelas Pak, kalau Bapak bilang kenapa TikTok ini cepat, salah satu penyebabnya adalah dia videonya pendek. Videonya pendek, bisa komen di situ. Kemudian, nah yang saya alami, yang saya lakukan Pak, ada program aplikasi AI, tapi itu dibeli sekitar $12 Amerika, itu sekitar 2 ribuan. Itu dia motong sendiri Pak videonya. Jadi Bapak masukkan video utuh, tarik ke situ ke aplikasinya, dia motong sendiri, termasuk dengan teksnya. Itu saya lakukan. Jadi video Pak Rudi yang saya wawancarai sebelum pilkada itu ditonton 120.000 orang. Jadi begitu Pak. Jadi Bapak nggak bisa mengatakan bahwa ibu-ibu ini begini, karena memang eranya begitu. Seperti saya sampaikan tadi, kita ini juara Pak. Ini orang semua sayangnya kelemahan orang Indonesia itu adalah dia kurang memahami yang namanya literasi digital. Dia langsung telan mentah-mentah seolah-olah itu benar. Ini yang jadi persoalan. Bedanya ketika saya dulu bekerja di media konvensional, misalnya saya punya wartawan yang itu diposkan di beberapa daerah, di rumah sakit, di kantor polisi. Sebagus apapun beritanya, itu berjenjang yang memeriksa berita itu sebelum dia terbit keesokan harinya. Jadi yang pertama diperiksa oleh namanya koordinator liputan. Apakah informasinya akurat? Apakah konfirmasinya ada? Katakanlah Pak ya, misalnya ada orang yang dituduh korupsi, tapi tidak ada konfirmasi, itu tidak akan terbit. Itu kalau di koran. Pak ya. Kemudian setelah diperiksa oleh koordinator liputan, naik lagi yang mengecek namanya redaktur. Nah itu sudah disusun di halaman, di layout. Itu dicek lagi sampai terakhir baru pimretnya yang memutuskan ini terbit. Bayangkan lapisan yang harus dihadapi oleh teman-teman di media konvensional. Di media online yang besar seperti Detikcom itu mereka lakukan. Jadi
Masalahnya sekarang terlalu banyak orang-orang bisa tiap hari di media online. Orang bisa tiap hari memproduksi video. Masalahnya adalah mungkin ini yang perlu kita sama-sama memahami. Terlalu banyak konten negatif sehingga yang positif itu hilang. Satu-satunya cara melawan adalah kita berjuang bersama-sama membuat konten positif sehingga itu bisa menekan yang negatif itu. Misalnya ada orang yang membuat konten negatif, dia posting di Facebook, itu hanya bisa dihapus oleh yang membuat konten itu. Nah di Indonesia yang bisa men-take down konten-konten negatif hanya satu, hanya Kominfo di Jakarta. Gigi namanya sekarang di Batam di daerah belum bisa. Jadi kalau ada misalnya aneh-aneh isinya Facebook akun seseorang itu di Jakarta bisa di take down dan dibuang. Kemudian pertanyaan Bapak soal banner YouTube, Facebook, semua media sosial itu mesin. Ada namanya algoritma. Itu ada hitung-hitungannya, algoritma itu mesin yang secara otomatis melihat misalnya pada saat tertentu dia sedang mengkampanyekan perlindungan anak, tiba-tiba ada konten yang isinya biasa saja, tidak bermasalah tentang anak, itu mesin itu langsung dia anggap melanggar. Jadi kita harus memahami logika berpikirnya YouTube ini, mau tak mau itu yang terjadi. Contoh, Batam Post pernah kena di-ban oleh YouTube gara-gara ada orang yang menyiksa kucing. Bapak masih ingat itu ada video pendek oleh pimpinannya disuruh tayangkan, itu video termasuk video saya 15 hilang. Nah kalau di-ban itu dia memberi, Bapak masih mending dia memberi waktu karena ada notifikasi kan dari ke email, dia suruh kita membela diri. Tapi kalau dia temukan bahwa Bapak memang tidak layak untuk diteruskan, mungkin mengandung unsur kekerasan, karena ke media sosial itu pun protes dari mana-mana seluruh dunia berdatangan. Dulu saya merasakan Bapak-bapak sekalian, saya membuat koran namanya Pos Metro. Itu kan koran cabul lah, koran sadis. Tapi itulah faktanya Batam saat itu. Saya nggak mungkin mengarang-arang Pak, karena itulah, karena wartawan saya tempatkan di kantor polisi, di UGD. Bapak mungkin nggak tahu bahwa ternyata malam-malam perawat tidur Pak. Wartawan saya yang jadi perawat itu, dia bantu dorong daftar, dia foto-foto, baru dia pulang ke kantor. Ngeri Pak kalau di Batam saat itu. Nah kadang-kadang kami juga berseberangan dengan polisi. Misalnya ada perampokan, ditangkap 3 orang, 2 lagi kabur, polisi tak boleh beritakan. Ada namanya dalam aturan main jurnalis itu namanya embargo. Oke, kami tidak beritakan, kami kasih waktu 2 hari. Setelah itu kami nggak pergi. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui publik apa yang terjadi di balik berita itu. Dan begitu juga dengan YouTube. Sekarang misalnya kayak kasus Gus Miftah, saya aku yakin beliau itu bercanda, tapi orang melihatnya tidak seperti itu. Nah kemudian sekarang yang dikejar adalah orang yang menyebarkan itu. Nah pertanyaannya sekarang ada, kalau di jurnalistik Bapak-bapak sekalian ada namanya undang-undang pers. Media itu diusahakan tidak dipenjara, tapi didenda. Dendanya bisa 500 juta besar sekali. Makanya sehingga wartawan itu hati-hati ya. Tapi sekarang ada namanya undang-undang ITE, informasi tentang elektronik, yang sekarang juga masih sama-sama. Nah kadang-kadang ini ada contoh kasus di YouTube, salah satu konten kreator, dia dulu mantan wartawan. Dia membuat konten tentang IKN. Dia bilang IKN itu tempat jin buang anak. Tiba-tiba orang-orang Dayak dari Kalimantan sana protes, masih penjara Pak, 7 bulan.
Itu yang kami bahas di Dewan Pers. Apakah ini produk jurnalistik atau bukan? Sekarang itu bercampur aduk Pak, mana yang jurnalistik, mana yang bukan. Sementara orang-orang yang selama ini menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik itu ditinggalkan. Jadi menyambung pertanyaan Pak Nasril tadi bahwa bagaimana caranya? Saya jujur saya kesulitan. Saya disuruh memimpin lagi karena saya bolak balik. Saya pindahkan dari pos metro, saya pindah ke percetakan, dari percetakan balik lagi ke Batam Pos. Selama karir saya di sana, 2020 saya pindahkan ke Batam Pos pada bulan Maret Februari. Nah, sampai 1 bulan COVID, saya disuruh dana waktu itu 5,3 miliar, saya nggak sanggup. Nah, akhirnya ya opahnya makin menurun, yang masa iklan juga makin sedikit. Karena nggak tahu sekarang orang masa iklan tuh ke influencer, ke content creator. Mungkin kalau bapak-bapak pernah dengar namanya Yusuf Fadila, saya pernah wawancara, itu kaya raya sekarang Pak. Itu bikin konten, bayar dulu depan 2 juta. Ya begitulah modelnya sekarang. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Sekarang ada peluang untuk kita membangun media sendiri. Saya bersedia kalau nanti bapak-bapak percaya sama saya akan membantu sekuat tenaga kalau Persatuan Pembalik Batam itu membuat media sendiri. Ini bisa menjadi wadah komunikasi sesama pembalik, bisa menjadi corong untuk tulisan-tulisan atau konten-konten dari pembalik kepada publik. Jadi bisa juga tempat latihan. Tapi tentu harus dibikin timnya khusus itu yang mencari. Saya pikir belajar ke media center Batam ini bagus karena media center Kota Batam ini juara 2 untuk media center Indonesia. Kemudian balik menulis. Memang betul Pak, saya tadi bercanda, tapi maksud saya adalah otak dengan mulut dekat itu karena memang kita kalau bicara itu sepertinya lebih cepat, tapi sebenarnya juga tidak semudah itu. Ada namanya pelajaran tentang public speaking. Ini juga perlu dipelajari. Nah maksud saya menulis ini perlu latihan. Bapak jangan merasa terlambat karena usia karena apa. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Sekarang di handphone itu ada namanya notes. Bapak bisa memulai di situ. Dulu saya kalau menulis, kalau salah saya titik, saya buang. Sekarang kan saya simpan. Cicil dulu. Apakah itu materi dakwah? Tapi dalam bentuk tertulis. Jadi selain bapak-bapak dan menyampaikan ceramah secara lisan, nanti ada juga yang dalam bentuk tulisan. Siapa tahu suatu saat bisa jadi buku. Nah, kembali jadi itu Pak. Dan tidak ada rumusnya menulis itu seperti teks Frida. Saya kebetulan sudah melatih banyak sekali wartawan dari awal karir saya sampai sekarang. Kalau jadi wartawan itu Pak ada 4 cara untuk mendapatkan informasi. Satu namanya wawancara. Kedua namanya riset. Riset itu dia datang ke Menko, dia minta data-data APBN, ada namanya buku hitam. Tapi rata-rata wartawan pemalas. Kemudian dia bisa wawancara pejabat, bisa kepala dinas. Tapi yang kedua itu adalah dia riset. Yang ketiga ada namanya laporan pandangan mata. Jadi kalau kebakaran, tak mungkin kita wawancara petugas damkar, nanti sedang menggunakan api, tapi tetap kotor. Nanya sumber api, nanya berapa kerugian, ya petugasnya marah. Tapi sebenarnya dia bisa dengan mendeskripsikan situasi. Dia melihat, dia dengar, dia tulis. Dan yang terakhir, ini agak jarang bisa dilakukan oleh wartawan lagi yang baru, namanya investigasi. Kalau kita lihat misalnya yang biasa melakukan investigasi itu majalah Tempo, tapi majalah Tempo sekarang sudah mulai goyang, terus kemudian bagian beralih ke digital. Nah 4 cara inilah yang bisa kita dapat informasi. Nah setelah dapat informasi, bagaimana menulis? Jadi ada istilahnya how get the news, kemudian how write. Kadang-kadang wartawan ini sudah dapat banyak bahan di depan komputer dia
bingung mau nulis apa. Sering kejadian begitu Pak, blank gitu. Saya kadang-kadang kamu mau nulis apa? Saya pun kadang-kadang begitu, karena saya sudah wawancara. Kalau narasumbernya hebat, itu sebelum saya di kantor, saya sudah tahu judulnya. Tapi ada juga Pak, sudah saya wawancara, sudah di kantor 1 jam, saya nggak tahu saya nulis apa. Karena dia suka lari-lari. Tanya sini, jawab sini, jawab begitu. Ada juga yang begitu. Jadi memang itu ada rumusnya, namanya mensudikan wawancara. Nah terakhir yang pertanyaan Bapak bilang tadi soal medsos sulit dilacak, memang sulit Pak. Terakhir ada skimming, dia ambil uang dan dipurat dari ATM-nya, ternyata begitu dilacak polisi itu pelakunya di Malaysia. Nah kebetulan Pak Kapolda kita sekarang, Pak Yan Fitri, Jenderal Yan Fitri ini, beliau adalah orang pertama yang pernah bertugas sebagai Kepala Biro Multimedia. Jadi dia sangat paham informasi itu. Intinya Pak, jangan cepat percaya dan jagalah akun kita masing-masing seperti kita menjaga rumah kita, karena ini akan gampang diterobos orang. Banyak orang sekarang menyalahkan hacker. Hacker itu yang bisa meretas, yang bisa mengacak-acak akun seseorang. Jangankan akun pribadi, pusat data nasionalnya dihack, bank pun dihack, diretas. Tapi masalahnya hacker ini juga diperlukan karena untuk ngetes sistem keamanan kita. Nah, mungkin tidak ada salahnya bapak-bapak PMB misalnya suatu kali ada kunjungan ke Nongsa Digital Park. Nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman di sana, melihat bagaimana mereka melatih anak-anak muda tentang berbagai hal terkait dengan digital. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah 14.45. Kita belum dijawab. Oh ya, anak-anak buku itu, toko buku. Oh, maaf Pak, ya. Sulit mengajar siswa ya Pak ya. Memang anak-anak sekarang ini Pak, Gen Z istilahnya. Saya pernah belajar saat itu, saya juga mengalami kesulitan dengan saya sendiri Pak. Jadi saya pernah mendapat masukan dan pernah membaca ada diagram begini Pak. Di atas ini kasih sayang, di bawah ini kekerasan, dan di sebelah kanan itu serba boleh, sebelah kirinya serba tidak boleh. Nah, kalau dengan alasan kasih sayang, anak-anak ini semua serba boleh, itu juga tidak baik. Kalau dengan alasan kasih sayang serba tidak boleh, itu juga dia akan minder. Nah, apalagi kalau dengan kekerasan dengan serba boleh, dia jadi binal, liar. Kekerasan dengan serba tidak boleh, dia akan frustrasi ke kebun mereka. Bahkan tidak ada satupun yang bagus. Memang sekarang karena guru, menurut saya orang tua pun kurang melakukan yang namanya dialog. Karena kadang-kadang kita dengan kemajuan zaman, kita masih menganggap anak-anak ini manusia mini, padahal mereka punya kepribadian sendiri. Mungkin kita sering berdialog, bertanya, menjadikan dia teman. Itu yang saya pelajari. Memang anak-anak sekarang banyak yang mengatakan, terutama yang generasi Z ini lemah, kurang tangguh. Nah, salah satunya adalah ini memang sulit karena memang harus membaca. Sama halnya saya selalu menyampaikan ke teman-teman wartawan. Wartawan yang tidak membaca itu sama dengan motor, gak ada bensinnya. Ini nggak bisa jalan. Jangan bapak kira semua orang itu pintar. Saya banyak mengalami teman-teman yang sebenarnya tidak di hatinya, karena salah satu dia kerja di media itu dia harus membaca, karena dia harus mengisi kepalanya dengan bahan-bahan dari mana-mana. Apalagi sekarang Pak, menonton TV, membaca di handphone,
dengan membaca buku itu berbeda menurut saya hasilnya. Karena membaca buku itu imajinasi kita lebih jalan, lebih bisa kita menghayalkan sesuatu. Cuman memang sekarang karena eranya berubah, banyak orang marah ketika anaknya main game. Tapi bisa nggak kita arahkan anak-anak kita ini belajar cara membuat game? Nah, satu-satunya tempat itu di Nusa. Saya tidak punya keahlian di situ, Pak. Sekarang anak-anak banyak sekali yang bisa animasi dan dia menjual karyanya ke luar negeri. Ya kita nggak tahu, karena memang sekarang dimungkinkan untuk itu. Nah, jadi kalau kita paksa seperti zaman dulu mungkin sulit ya Pak. Apalagi saya lihat toko-toko mulai meredup. Cuman saya selalu salah satu cara saya adalah saya selalu rajin tetap membeli buku. Yang lima ada buku di rumah, mungkin suatu saat mereka bisa baca. Saya kira itu Pak. Jadi mungkin bukan problem Bapak aja, hampir semua problem. Orang udah mulai malas membaca, maunya cepat-cepat, instan. Tiba-tiba dia butuh mengirim barang, dia tinggal gosen, butuh makan dia panggil GoFood, seperti itu era dari. Cuman kan kita nggak boleh tertinggal. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Sokrates. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan manfaat dan memberikan motivasi kita untuk banyak membaca dan menulis dan membuat berita. Terima kasih. Sekali lagi aplaus untuk narasumber kita.